Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kisah yang penuh hikmah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah sapi betina yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kisah sapi betina Al-Baqarah adalah salah satu kisah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran. Surat ini dinamakan Al-Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai syarat untuk mengungkapkan pembunuh salah seorang di antara mereka. Kisah ini dimulai dari ayat 67 hingga 73 dari surat Al-Baqarah. Menurut beberapa riwayat, kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel tinggal di Palestina. Pada suatu hari terjadi peristiwa pembunuhan di antara mereka. Seorang laki-laki yang kaya dan tidak memiliki ahli waris selain sepupunya yang miskin dibunuh oleh sepupunya sendiri. Pembunuh itu kemudian membawa mayat korban ke desa lain dan melemparkannya di pelataran desa. Lalu dia berpura-pura menuntut balas atas pembunuhan itu. Orang-orang yang tidak mengetahui siapa pembunuhnya mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan meminta bantuan beliau untuk mengetahui siapa pelakunya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan wahyu bahwa mereka harus menyembelih seekor sapi betina dan memukul mayat korban dengan sebagian dari daging sapi itu. Dengan izin Allah, mayat korban akan hidup kembali dan menyebut nama pembunuhnya. Namun, Bani Israel tidak langsung menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah meragukan dan mengejek Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Al-Baqarah ayat 67. Kemudian Bani Israel mulai menanyakan ciri-ciri sapi betina yang harus mereka sembelih. Mereka berkata, "Serulah bagi kami Tuhanmu supaya Dia menjelaskan kepada kami bagaimana warnanya." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu berwarna kuning, warnanya pekat, menyenangkan orang-orang yang melihatnya." Surat Al-Baqarah ayat 68 dan 69. Namun Bani Israel masih belum puas. Mereka berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 70 dan 71, "Serulah bagi kami Tuhanmu supaya Dia menjelaskan kepada kami bagaimana bentuknya. Sesungguhnya sapi-sapi betina itu sangat mirip bagi kami. Dan sesungguhnya jika Allah menghendaki, pasti kami mendapat petunjuk." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak bercacat, tidak bunting, dan belum pernah dipakai mengolah tanah atau mengairi ladang. Berwarna seragam dan tidak bercampur dengan warna lain." Setelah mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel akhirnya menemukan sapi betina yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Namun mereka masih enggan untuk menyembelihnya. Mereka berkata, "Engkau telah membawa kami kepada kebenaran." Surat Al-Baqarah ayat 71. Namun mereka mengucapkannya dengan sinis dan tidak ikhlas. Akhirnya dengan paksaan dan ancaman dari Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembelih sapi betina itu. Lalu mereka memukul mayat korban dengan sebagian dari daging sapi itu. Dengan izin Allah, mayat korban hidup kembali dan menyebut nama pembunuhnya. Pembunuh itu kemudian ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum Allah. Pemilik sapi betina yang disembelih itu adalah anak laki-laki dari seorang orang soleh yang meninggal dunia. Dia mewarisi sapi betina itu dari ayahnya yang menitipkannya kepada Allah di hutan. Dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya dan bersedekah dari hasil menjual kayu bakar. Lalu, siapakah nama anak pemilik sapi betina ini? Nama anak pemilik sapi betina Al-Baqarah tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang ditemukan. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nama anak itu adalah Yusha bin Nun.
yang kemudian menjadi pengganti Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin Bani Israel. Pendapat lain mengatakan bahwa nama anak itu adalah Qatadah bin Idris yang merupakan salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Yusha bin Nun adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah murid Nabi Musa alaihissalam dan sosok yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israel sepeninggalnya. Yusha bin Nun dikenal sebagai tokoh yang memimpin Bani Israel memasuki Palestina. Dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Yosua. Nama aslinya adalah Hosea, tetapi Nabi Musa alaihissalam menamainya Yoheshua. Silsilahnya dalam Alkitab adalah Yusha bin Nun, bin Elisama, bin Amihud, bin Ladan, bin Tahan, bin Telah, bin Resef, bin Refah, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakub. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa silsilahnya adalah Yusha bin Nun, bin Efraim, bin Yusuf. Yusha bin Nun pernah bertarung melawan bangsa Amalek bersama Nabi Musa alaihissalam. Dia juga pernah menemani Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mencari Nabi Khidir alaihissalam. Dia juga pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi betina Al-Baqarah. Yusha bin Nun adalah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Dia dimakamkan di Yordania. Dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya dan bersedekah dari hasil menjual kayu bakar. Dia adalah seorang pemimpin yang berani, adil, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendapat-pendapat ini tidak memiliki dalil yang kuat dan bersifat spekulatif. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan makin memperkuat iman kita. Sampai jumpa dalam kisah menarik lain di video Sophia TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.